Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat hari Sabtu, Smart Listeners. Happy Weekend. Kami menyapa Anda kembali di weekend ini bersama dengan program Smart Community. Saya Tasya Rustama akan menemani. Dan kita akan gali inspirasi lewat komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Karena kita tahu ya, di Indonesia tuh komunitas banyak sekali. Dan tentu saja ada kisah-kisah di baliknya, ada inspirasi yang bisa kita dapatkan. Bahkan ada network atau pertemanan yang bisa Anda ikuti. Di kesempatan kali ini Smart Listener spesial sekali, saya mengundang teman-teman dari komunitas choir. Nanti akan kita gali ya seperti apa sih komunitas ini. Sudah ada Mas Odi, selamat pagi Mas Odi, halo. Halo, selamat pagi Kak. Gimana kabarnya Mas Odi? Alhamdulillah baik Kak Tasya. Kak Tasya Oh, gimana? alhamdulillah sehat baik. Dan juga di kesempatan pagi hari ini ada Mbak Dewi yang bergabung. Selamat pagi Mbak Dewi. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Dewi? Alhamdulillah luar biasa, sehat Kak. Baik. Di kesempatan kali ini teman-teman dari komunitas choir kayak saya penasaran banget begitu ya, karena ini benar-benar sebuah hal yang saya jarang temukan, jarang tahu begitu. Nanti mungkin saya nantikan kisah-kisahnya. Mungkin Mas Odi boleh dong sharing sebenarnya komunitas apa ini dan kapan didirikannya, anggotanya ada berapa, lokasinya di mana? Silakan. Oke, terima kasih Kak Tasya dan Smart Listener. Jadi kita ada dari komunitas Gita Maizan Children's Choir atau paduan suara anak-anak Gita Maizan yang berada di Jalan Pramuka, Yogyakarta. Kalau misalnya teman-teman main ke Jogja itu gampangnya cari XT Square. Nanti di situ akan ada sekitaran situ ada Maizan Vocal Management atau tempat lembaga kita dan disitulah tempat Gita Maizan Children's Choir berada dan kita sekitar sekarang tuh lebih dari 100 anak yang aktif di Taman Children's Choir dan berasal dari berbagai sekolah di Yogyakarta dan anak-anak usia 7 sampai 16 tahun seperti itu Kak. Dan kita sudah aktif sejak tahun 2020 pada saat pandemi ya. Jadi pandemi kita malah berdiri kita Maison Children's Choir-nya dan kita aktif dari kegiatan online dulu sampai sekarang akhirnya aktif di berbagai kegiatan offline ya, berbagai panggung, baik panggung tampil maupun panggung kompetisi internasional seperti itu Kak. Oke, menarik ini Mas Odi, Mbak Dewi, di mana, justru mengumpulkan anak-anak begitu ya, untuk menjadi sebuah grup choir dari Gita Maizan Children Choir. Kalau boleh cerita, Mas Odi, Mbak Dewi, saya izin ke Mas Odi dulu ya, Mbak Dewi ya. Ketika mendirikannya begitu sebagai direktur Maizan Vocal Management, apa sih yang menggagas begitu ya, hingga akhirnya terjadilah sebuah komunitas ini? Sebetulnya itu memang cita-cita saya Kak ya dari zaman masih SMA dulu mungkin di program Smart FM sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang apa ya kita cita-cita terkait Gita Maizan Children's Choir dan akhirnya di tahun 2020 terwujudlah Gita Maizan Children's Choir karena pandemi tadi. Jadi di sebelumnya kan kita memang aktif itu apa ya membersamai paduan suara dari berbagai sekolah. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu ya. Tapi karena kesibukan mengelola sekolah-sekolah ini akhirnya kita pending nih mewujudkan yang namanya Gita Maizan Children's Choir. Dan sampai akhirnya pandemi semua stuck, semua berhenti. Kemudian anak-anak juga butuh aktivitas karena kekecewaan juga ya tidak berangkat di tahun itu kompetisi-kompetisi yang sudah kita susun. Akhirnya terwujudlah inisiasi, oke kita saatnya mewujudkan yang namanya Gita Maizan Children's Choir. Pada saat itu yang
ikut seleksi itu ada sekitar hampir 100-an juga, dan kita ambil hanya 50 anak secara pandemi, waktu masih pandemi ya, masih online, jadi audisinya secara online, dan ada 50 anak, dan ketika selesai kita audisi, ternyata gayung bersambut ini, kata Tasya, ada kompetisi virtual waktu itu yang diadakan oleh Bandung Choral Society, dan itu World Choir Festival atau skalanya internasional, dan kita mengikuti kompetisi itu langsung ya, dan dari situlah eksistensi Gita Maizen Children's Choir langsung terdengar di kancah nasional maupun internasional, karena pada saat itu juga kompetisi virtual pertama mungkin yang diadakan 1 bulan atau 2 bulan setelah pandemi, langsung ada kompetisi itu. Pas banget kita audisi selesai dapat 50 anak, keluar tuh pengumuman ada kompetisi virtual, dan kita ikut kompetisi itu, dan alhamdulillahnya kita juara 1 atau dapat gold medal, dapat trofi. Waktu trofi pertama Gita Maizen di zaman pandemi itu masih tersimpan di home base-nya Maizen Vocal Management, dan itu memang ibaratnya apa yang sudah dicita-citakan sejak lama zaman SMA akhirnya terwujud di saat tahun 2020. Tahun 2010, 2011 terwujudnya tahun 2020. Jadi butuh proses untuk bisa ibaratnya masyarakat itu percaya sama kita seperti. Oke, dan pandemi jadi faktor pendorong begitu ya, Mas Odi dan juga Mbak Dewi. Karena ini, blessing in disguise begitu kan, jadi walaupun ada pandemi, ada keterbatasan yang dihadapi, tapi di sinilah titik balik justru dari Gita Maizen hingga akhirnya membuat sebuah, komunitas children choir. Ini menarik sekali nih, Mas Odi, Mbak Dewi. Karena Indonesia juga, setahu saya begitu ya, choir-nya cukup diperhitungkan ya, di kancah Ya, internasional ya? betul 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 kata Tasya. Di Indonesia sendiri tuh di Jakarta khususnya itu ada The Resonance, ada macam-macam ya, yang mereka sudah mulai kompetisi di Eropa ya, dan jadi juara dunianya seperti itu. Dan khususnya di Yogyakarta sendiri, kita alhamdulillah menjadi salah satu inisiator yang menggaungkan paduan suara anak-anak di Yogyakarta seperti itu. Oke, menarik. Kita jeda dulu sejenak, Mas Odi, Mbak Dewi untuk lebih berbincang seputar hal ini, apalagi kalau kita ngomongin good news from Indonesia atau hal-hal yang baik dari Indonesia tuh rasanya bangga begitu ya. Dan kebanggaan itu juga bisa kita dapatkan dari, kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh teman-teman anak-anak terutama di, bidang choir ini. Karena kalau misalnya ngelihat, performanya karena kan saya cuma bisa nonton di YouTube begitu kan, ini keren banget anak-anak ini bisa sekompak itu, belum lagi gerakan yang luar biasa pakai tarian-tarian, belum lagi suaranya yang, bagus banget begitu. Ini kan lumayan nih, untuk mengasahnya segala macam. Mungkin nanti dalam prosesnya Mbak Dewi, Mas Odi boleh izin gimana sih caranya begitu ya agar, hal tersebut bisa terwujud dan bisa menang di kompetisi virtual yang pertama kali diikuti pas di pandemi itu. Kita jeda dulu ya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Community. Kami mengundang Anda di 0812 11 12 959. Anda boleh bergabung, bertanya, ataupun berkomentar seputar topik kami hari ini. Dan Anda mungkin boleh bertanya, ingin bergabung, boleh silakan. 0812 11 12 959. Kami jeda sejenak. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming,
podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.
Gita Maizan Children Choir, Smart Listeners, masih menjadi tamu kami di hari ini dalam program Smart Community. Anda boleh bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959. Kami juga tersedia di YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa live chat di sana, nanti akan kami bacakan. Oke, sudah ada Mas Audi Maizan, beliau dari Direktur dari Maizan Vokal Management, dan juga Mbak Dewi Ambarwati, beliau adalah GM Maizan Vokal Management. Izin Mas Audi, sekarang saya mau ke Mbak Dewi begitu ya, sebagai GM Maizan Vokal Management yang ini juga membawahi Gita Maizan Children Choir. Dalam prosesnya Mbak Dewi, gimana sih hingga bisa uh, terbentuk begitu ya anak-anak yang super talented? Apakah dari awal memang dari rekrutmennya itu anak-anak yang memang sudah berbakat hingga akhirnya tinggal dibentuk saja, atau gimana? Atau from scratch gitu atau dari nol? Oke, baik Kak. Jadi untuk kita Maizan sendiri, untuk bergabung itu kita ada namanya open audisi seperti itu. Jadi memang kita membuka untuk semuanya, tapi harus audisi untuk seluruh anak-anak di Yogyakarta ini, anak usia 6 sampai 15 tahun seperti itu ya. Nah, audisinya memang kita menggunakan standar yang biasa digunakan untuk menguji mahasiswa di tingkat perguruan tinggi seperti itu. Dan itu memang sudah standarisasi dari Kak Odi sendiri seperti itu Kak. Jadi anak-anak yang memang memiliki bakat musikalitas pasti akan langsung terdeteksi seperti itu, dan dia pasti bisa menyelesaikan tantangan di audisi tersebut seperti itu. Dan selain itu setelah audisi pastinya akan ada beberapa langkah untuk nanti akhirnya bisa betul-betul bergabung dengan tim Gita Maizan Children's Choir seperti itu. Jadi ada pendidikan dan pelatihan di mana diajarkan pelatihan dasar terkait dengan choir, terkait dengan bagaimana cara bernyanyi, berekspresi dan sebagainya. Kemudian baru nanti anak itu bisa bergabung dengan tim besar, melaksanakan latihan secara rutin, dan tentunya juga berbagai rangkaian kegiatan kita lakukan Kak untuk membangun bonding tim seperti itu, seperti permainan ringan atau outbound, dan juga kita ada seperti training 2 hari 1 malam untuk anak-anak untuk persiapan menuju kompetisi. Seperti itu Kak Tasya. Oke, menarik ya. Berarti menyatukan para talenta-talenta muda yang ada di Yogyakarta hingga akhirnya menjadi sebuah tim yang luar biasa. Dalam prosesnya, Mas Odi, boleh dong cerita apa sih begitu yang dilihat begitu? Kalau kita kan, oh ya, orang ini jago nyanyi, suaranya bagus, ya udah gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih kriteria khusus dari seorang yang mengerti musik begitu ya, melihat talenta-talenta muda begitu? Iya, Kak Tasya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh eh, Miss Dewi, kita mengadakan audisi dulu. Pada saat audisi itu yang memang kita lihat adalah kemampuan dia untuk mengimitasi atau mendengarkan, atau kalau di bahasa musiknya itu solfeggio, mendengarkan melodi, nada-nada yang kita bunyikan lewat piano, kemudian menirukan lewat suaranya. Jadi tingkat sensitivitas dari kemampuan mendengar lalu menirukan nada-nada yang kita bunyikan. Jadi yang pertama adalah tes solfeggio dulu. Dan karena memang ini pandemi, jadi kita lakukan secara online dan kita melihatnya memang dari rekaman video. Dan kita memang ada sistemnya sendiri Kak, walaupun online kita mengharapkan anak-anak tetap live record gitu ya, tidak dipotong-potong, tidak diedit-edit, tidak berhenti. Jadi soalnya berbunyi kemudian langsung ditirukan, soalnya berbunyi selesai langsung ditirukan seperti itu. Jadi memang cukup tinggi kompetensi yang kita lakukan, kita berikan ke anak-anak karena memang kita mau mencari yang terbaik. Nah, kalau tadi Kak Tasya bilang apakah dari nol atau memang sudah berbakat bernyanyi, nah itu memang dia campur ya. Kayak ada yang memang datang ke kita itu dalam keadaan dia jam terbangnya udah lumayan tinggi ya, udah sering bernyanyi, sering tampil-tampil sebelum pandemi. Ada juga yang memang dari nol yang orang tuanya eh, tahu informasi ada audisi untuk mengisi kegiatan anak-anaknya, coba deh ikutan kayak gitu. Jadi yang memang belum pernah ikut atau belum pernah ada pengalaman bernyanyi, kemudian ikut Gita Maizan dan ternyata qualified, kemampuan mendengarnya, solfeggionya bagus, dan akhirnya masuk ke Gita Maizan. Disitulah tugas kami, Maizan Vocal Management, kami tim, secara tim membentuk atau mengasah kemampuan vokalnya yang tadi tidak bisa bernyanyi, belum bisa bernyanyi, akhirnya bisa bernyanyi. Dan uniknya lagi kata Tasya, banyak sekali orang tua yang merasa bahwa apa benar nih anak saya lolos gitu ya, apa benar anak saya beneran bisa nyanyi, karena di rumah itu memang tipe-tipe anak zaman sekarang ya kayak main gadget, nggak pernah nunjukin kemampuan atau nyanyi-nyanyi nih di rumah gitu ya,
taunya di dalam kamar misalnya punya dunianya sendiri dengan gadgetnya, tapi ternyata lolos dan dari situ juga ternyata memberikan dampak bukan hanya kemampuan vokalnya saja, tetapi juga kemampuan life sosialnya juga terhadap orang tuanya yang mungkin jarang berkomunikasi jadi berkomunikasi karena Hmm. kaitan dengan tugas-tugas yang kita berikan untuk dibantu sama orang tuanya seperti itu. Lucu banget sih Kak waktu zaman pandemi itu ya, yang harus record berulang-ulang kali karena kita kan menyatukan berbagai video kemudian dijadikan satu paduan suara untuk dikompetisikan seperti itu. Menarik ya begitu, di mana anak zaman sekarang kayaknya untuk, bonding kepada orang tua tuh susah banget begitu ya. Tapi ketika udah ada tugas begitu kan dari tempat lain yang mau nggak mau nih harus ada, peran orang tua di sana atau enggak yang videoin deh gitu kan. Nah ini jadi mungkin, jadi, wadah atau sarana untuk orang tua bisa, bonding kepada anak-anak, yang menarik ini. Tapi kan kita tahu ya, Mas Odi, Mbak Dewi, ketika membentuk sebuah grup choir begitu kan ada level-level nadanya begitu ya, saya nggak ngerti apa namanya, tapi kan ada level-level nadanya yang rendah atau tinggi atau yang, apa, falsetto, oh, apa, ya itulah ya. Nah itu apakah ada, spesifikasi sendiri begitu atau gimana? Ada kuotanya kah yang, oh kalau misalnya, falsetto harus segini orangnya atau gimana, meraciknya? Mungkin Mbak Dewi bisa menjelaskan, silakan. Oke Kak, mungkin kalau untuk suara itu sebenarnya kalau di paduan suara tuh ada beberapa jenis suara Kak. Ada sopran, ada alto, seperti itu. Nah mungkin untuk lebih jelas, Kak Audi yang lebih expertnya seperti itu ya. Silakan Kak Odi, silakan Mas Odi. Ya, kata Sia, jadi memang ya kita berbagi tugas nih. Kalau Miss Dewi ini di Maizen Vocal Management memang mengatur agenda anak-anak, kemudian Hmm, mengatur program kegiatan agar anak-anak ini bonding secara non musikalnya saja, apa ya, tidak hanya musical saja, tapi di hal-hal yang non musical, teknis dan lain-lain. Ini Miss Dewi nih expertnya gitu ya, karena memang Miss Dewi juga berasal dari master pendidikan sekolah dasar, jadi anak-anak seperti itu ya. Nah, kalau di kita ini biasanya untuk berkaitan sama pembagian suara ya, di paduan suara itu ada suara sopran, suara tinggi, karena memang kebetulan kita anak-anak dan juga notabene suara anak-anak itu masih suara yang ibaratnya suara treble ya, suara atas, suara tinggi, dan masih tergolong jenis suaranya perempuan lah ibaratnya ya, jadi sopran dan alto. Suara tinggi dan suara rendahnya perempuan seperti itu. Jadi terbagi dari sopran satu, sopran dua, alto satu, alto dua, dan memang kita melihat keseimbangan suara ya di antara sopran satu sampai alto 2. Dan itu memang dibagi berdasarkan kemampuan range-nya anak-anak. Jadi sopran maupun alto itu nanti dilihat lagi, dikaji lagi siapa yang akan masuk ke sopran, balancing-nya seperti apa. Karena satu anak itu bisa jadi dia bisa suara alto, bisa juga suara sopran. Jadi nanti dilihat bagaimana keseimbangan antara sopran dan alto. Jadi tidak mutlak semuanya dijadikan sopran atau dijadikan alto. Dan tadi kalau kata kata Tasya itu ada apa namanya ya, falset. Falset kalau di kita itu mungkin falset untuk laki-laki dewasa, istilah falset. Tapi kalau di anak-anak itu namanya head voice. Jadi dia menggunakan suara yang diarahkan ke ruang resonansi ya agar menjadi satu teknik yang indah, powerful, kemudian suaranya jernih, tidak teriak karena itu memang yang kita tekankan. Kadang-kadang paduan suara anak-anak itu karena anak-anaknya cenderung masih sedikit agak tipis ya suaranya anak-anak ketimbang orang yang sudah dewasa. Jadi kadang-kadang pelatih itu suka memaksa anak-anak untuk agak berteriak gitu biar suaranya kenceng. Kalau di hmm. kita kata Tasya, kita memang bimbing dari nol untuk menggunakan head voice sampai betul-betul head voice-nya matang dan suaranya jernih. Dan alhamdulillah ternyata tuh memang yang diharapkan sama dunia internasional, juri-juri internasional, dan mereka selalu bilang sweet, sweet children, selalu bilang arah suaranya baik, sehat gitu, bernyanyi dengan sehat, tidak berteriak, tidak nge-push ke leher gitu ya. Jadi anak-anak akhirnya suaranya serak seperti itu. Karena ya itu tahu ya, kelamaan kalau saya sendiri begitu habis nonton konser, kelamaan nyanyi, besoknya, udah aduh udah nggak enak aja gitu kan. Gimana anak-anak begitu yang,
misalnya latihan setiap hari atau latihan sering untuk bernyanyi. Ternyata ada teknik-tekniknya begitu ya, Mas Odi dan juga Mbak Dewi. Nggak asal nyanyi aja kayak saya gitu kan, tahu-taunya serak habis aja hilang suaranya. Ini harus dijaga ternyata. Oke, nah saya penasaran dengan tim, bonding-nya nih, Mbak Dewi. Karena kita tahu anak-anak ini masih ada sisi egonya, apalagi, masih ada ingin lebih diperhatikan mungkin, atau suaranya ingin lebih menonjol. Sementara kalau di choir kan tadi, Mas Odi bilang harus ada balancing, ada keseimbangan. Ini gimana cara ngebentuknya? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Mbak Dewi. Kita jeda dulu sejenak. Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur.
Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listeners, dimanapun Anda berada, jaringan 8 kota Smart FM Network Jakarta, Anda yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, kota-kota sekitarnya, selamat bergabung bersama dengan kami. Dan Anda juga yang ada di Surabaya, halo, selamat pagi menjelang siang. Saya juga menyapa Anda yang ada di Palembang dan juga Pekanbaru. Untuk Anda yang ada di Makassar, Manado mungkin sudah agak siangan gitu di sana. Namun saya tetap mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Begitu pula Anda yang ada di Balikpapan dan juga Banjarmasin. Kami juga live di YouTube channel Radio Smart FM. Nanti akan kami bacakan respon dari Anda. Saya Smart Listeners di kesempatan Smart Community hari ini masih bersama dengan Mas Odi Maizan. Beliau adalah Direktur dari Maizan Vocal Management dan Mbak Dewi Ambarwati. Beliau adalah General Manager Maizan Vocal Management dari Gita Maizan Children Choir. Ini basisnya ada di Jogja. Smart Listeners, untuk Anda yang mendengarkan kami di Yogyakarta, bingung begitu ya, mungkin ini anak saya kerjanya main game terus gitu kan. Mungkin aja anak Anda punya bakat menyanyi, nah bisa mungkin ikut join begitu ya. Nanti kita akan tanya gimana sih caranya untuk ikut di Gita Maizan Children Choir. Oke, Mbak Dewi, di sesi sebelumnya saya bertanya gimana sih caranya gitu ya untuk meracik emosi-emosi ataupun kerja sama tim dari para anak-anak ini. Kita tahu bahwa anak-anak ini tuh kadang-kadang egonya masih tinggi, masih pengen diperhatikan, masih pengen suaranya yang lebih terdengar begitu. Padahal kan namanya choir harus ada balancing. Ini gimana nih Mbak Dewi untuk meraciknya? Oke, baik Kak Tasya. Jadi memang anak-anak kan di Gita Maizan ini dari berbagai macam beragam ya Kak ya. Kita berwarna sekali seperti itu, tapi alhamdulillahnya di sini bisa menyatu, mereka bisa melebur jadi satu seperti itu di Gita Maizan. Nah, bagaimana caranya? Yang pasti dalam sebuah paduan suara Kak, itu bukan hanya suara saja yang diunggulkan ya, atau yang dilatih seperti itu. Tapi sebelum mulai latihan, biasanya kita itu melakukan olah fisik atau seperti senam ringan, stretching seperti itu, dan juga kita kadang melakukan mini game seperti itu untuk membangun bonding tim dan juga membangun konsentrasi anak seperti itu. Jadi melalui permainan-permainan ini, permainan mini games ini bisa berikan pemahaman dan juga
pelatihan kepada anak biar mereka bisa lebih fokus dan tahu oh bagaimana sih bersikap dalam sebuah tim seperti itu, bagaimana kita dalam teamwork seperti itu. Dan juga ketika latihan itu anak-anak kan biasanya mereka anak zaman sekarang ya Kak ya kan deket banget sama gadget atau HP seperti itu. Pasti setiap anak tuh udah punya ya, orang tua sudah membekali mereka dengan gadget. Tapi ketika latihan, gadget itu harus banget dikumpulkan dulu Kak. Jadi mereka kita jauhkan dulu nih dari gadget seperti itu. Jadi mereka biar mengenal atau berkomunikasi dengan teman-temannya selama di choir itu. Seperti itu Kak. Oke, baik, menarik ini. Dan ini kan range umurnya lumayan, jauh gitu ya, 7 sampai 16 tahun, 6 sampai 15 tahun. Ini kan anak-anak yang muda banget, baru masuk SD gitu kan, dan sampai, anak-anak yang, SMP begitu ya, Mbak Dewi. Ini gimana caranya agar nggak ada singgungan begitu, agar namanya anak-anak nanti musuhan begitu kan, atau berantem gitu, ada nggak sih momen-momen seperti itu? Oke, memang betul sekali Kak. Ini beragam sekali usianya. Ada yang mungkin baru naik kelas 1 SD kemarin, kemudian tak ada kakaknya yang udah kelas 1 SMA seperti itu. Kan jaraknya jauh banget ya Kak ya. Nah, mungkin awalnya memang dan kami juga sempat melakukan mini research seperti itu Kak, bahwa anak-anak yang masuk ke Gita Maizan pada awalnya karena mungkin tidak bertemu dengan teman yang beda, yang sama sekolah seperti ya, beda sekolah, ada rasa kurang percaya diri dari mereka seperti itu. Tapi akhirnya setelah mereka mengikuti proses berlatih bersama dan juga kita sering melakukan bonding team, permainan ringan, akhirnya mereka mau menyatu dan rasa percaya diri itu muncul dalam diri anak seperti itu. Itu salah satu mini research yang juga kita lakukan kepada anak-anak kita Maisan seperti itu, Kak. Jadi di situ kita juga sebagai tim official krunya juga menempatkan diri kita sebagai teman Mmm. ketika latihan seperti itu. Jadi anak-anak lebih nyaman juga dan akhirnya kakak-kakaknya yang usianya lebih dewasa itu juga nanti akan mengikuti kan Kak. Karena oh kakak officialnya seperti ini kepada adik-adik. Nah, bersikapnya harus seperti ini. Jadi mereka melakukan imitasi seperti itu. Karena usia anak-anak kan mereka lebih cepat untuk imitasi pada orang-orang sekitarnya seperti itu. Dan akhirnya terjadilah hubungan yang baik. Alhamdulillahnya sejauh ini tidak ada sampai yang bullying ya, sampai seperti yang ditakutkan orang tua kalau anaknya mungkin masuk ke sekolah nanti ada bullying dan sebagainya. Alhamdulillah di Gita Maizan sejauh ini pergaulan anak-anak positif, semuanya saling menyayangi dan saling merangkul. Kita sudah seperti keluarga, seperti itu Kak. Oh, luar biasa. Mas Odi mungkin mau menambahkan gimana sih cara ngebuat, apa ya, lingkungan atau habitat yang menyenangkan dan positif seperti itu di, apa Gita Mazan Children Choir ini? Jadi kata Tasya di kita itu memang tadi sudah ada mini games dan lain-lain ya yang memang membuat anak-anak jadi bonding dan kita memang menekankan sangat-sangat menekankan ke anak-anak kita bahwa di sini tidak ada yang superior, di sini tidak ada yang harus merasa aku sudah bisa bernyanyi, aku sudah ngartis. Kalau misalnya memang sudah ngerasa ngartis berarti bukan Gita Maizan tempatnya karena Gita Maizan adalah tempat untuk jadi keluarga, jadi kakak, jadi adik yang baik seperti itu. Jadi kita tekankan sekali dan biasanya juga kita ada program di mana ada sistem kakak-kakak ini punya adik-adik asuh. Jadi dikasih tanggung jawab untuk apa menjaga adik-adiknya jadi bagi-bagi tugas ya yang kakak A menjaga adik-adiknya yang A B C gitu. Jadi dibagi tugas berkelompok-kelompok seperti itu. Dan kita juga biasanya untuk melatih karena harus kita merobohkan dinding keraguan ya Kak ya kalau di dalam choir itu tidak ibaratnya kalau mau jadi bestie kan harus benar-benar deket ya Kak ya. Nah, yang dirobohkan adalah keraguan, ketakutan dan lain-lain dengan cara banyak hal. Selain mini games itu kita biasanya ada kelas mini, bukan mini ya, tapi semi-semi modeling kelas gitu ya Kak ya. Jadi nanti anak-anak tuh nyusun tuh jadi dua baris, seret, ganti-gantian. Kakaknya di sebelah sana, adiknya sebelah sini. Jalan ke tengah sambil mereka tos atau apa ya gaya gitu ya bermodel gitu ya kayak pose gitu ya di tengah-tengah pakai musik yang lebih beat jadi tuh ada mengundang gelak tawa oh jadi tahu ya bahwa dia nggak sekaku yang aku kira ternyata dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dari ekspektasiku tuh dari anak-anak sendiri bisa kasih review ke teman-temannya gitu jadi hal-hal yang sifatnya memang di luar dari kepelatihan musik itu juga kita perhatikan termasuk lewat choir camp Kak jadi kita ada choir camp itu menginap 2 hari
satu malam di salah satu villa ya di Kaliurang di Yogyakarta. Anak-anak menginap tanpa didampingi orang tua. Orang tua memang dilarang untuk ikut campur ke dalam villa kita, dan memang ada official crew yang mengurus anak-anak, dibantu juga tuh dari choir camp ini. Biasanya anak-anak setelah choir camp akan jauh lebih rekat dan dekat karena merasa nggak ada tempat minta tolong selain teman-temannya gitu. Nggak ada orang tuaku, nggak ada. Biasanya aku manja dengan orang tuaku, tapi di sini benar-benar harus habit banget sama adaptasi ke kakak-kakak, atau kakak-kakak menjaga adik-adiknya. Jadi itu luar biasa proses yang akhirnya orang tua melihat bahwa kegiatan di Gita Maizen Children's Choir bukan hanya sebatas meraih prestasi, tetapi juga membentuk hal-hal yang sifatnya pendidikan karakter, tanggung jawab, dan lain sebagainya yang mungkin belum tentu bisa didapatkan hanya sebatas anak-anak sekolah, duduk di kelas, pulang, seperti itu. Jadi seperti itu Kak di Gita Maizen Children's Choir. Menarik ya, di mana nggak cuma suara yang dilatih begitu ya Mbak Dewi ya, tapi juga karakter. Karena ini penting banget apalagi di masa-masa rentan begitu dari anak-anak yang masih muda sekali, masih sangat mudah dibentuk. Kalau misalnya kita salah ngebentuknya atau salah menerapkan karakter dan nilainya yang ditanamkan ke anak-anak, ya akan salah kesannya. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang begitu ya Mbak Dewi, Mas Sodi. Bullying itu benar-benar nyata, walaupun itu juga pernah saya rasakan, tapi, ya itu jadi, hal yang harusnya dihindari dan, komunitas atau tempat di mana anak, mencari hobi lain di luar sekolah, itu harusnya bisa mem-provide, hal tersebut dan memberikan rasa aman begitu ya kepada anak-anak. Oke, Mbak Dewi, Mas Adi kita jeda dulu sejenak, namun untuk, next, sesi begitu ya, saya akan tanyakan kira-kira, boleh nggak sih gitu ya anak-anak, ikut serta di, choir di Gita Maizen Children Choir ini? Apakah ada rekrutmen yang dilakukan setiap tahun ya atau by seasonal atau gimana? Nah, mungkin, izin untuk dipaparkan di sesi selanjutnya begitu. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Community. Kami jeda dulu sejenak untuk satu commercial break yang, akan kami hadirkan. Anda harus tetap bersama dengan kami jeda. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Community. Ayo bergabung 0812 11 12 959. Dan kami masih bersama dengan Gita Maizan Children Choir, masih bersama dengan Mas Odi dan juga Mbak Dewi. Beliau adalah Direktur dari Maizan Vocal Management dan GM dari Maizan Vocal Management. Oke, boleh nggak sih anak-anak begitu yang ada di Jogja atau mungkin di luar Jogja untuk ikut serta Mas Odi, Mbak Dewi? Mungkin Mbak Dewi bisa memaparkan, silakan. Baik, boleh banget dong. Yuk join ke Gita Maizan Children's Choir. Jadi Kak, untuk Gita Maizan ini kita biasanya lakukan audisi. Saat ini sudah sampai generasi ke-6, 6 generation kita Kak. Jadi audisinya itu dilaksanakan, kita setahun itu kita buat seperti sekolah ya Kak, yang pastinya dibagi 2 semester seperti itu. Semester pertama itu di saat ini bulan Juli sampai Desember, semester 2 Januari sampai bulan Juni. Dan setiap semesternya kami buka audisi 3 bulan pertama. Jadi di Juli, Agustus sampai September. Nanti tahun berikutnya di Januari, Februari, dan Maret seperti itu. Dan
satu generasi itu hitungannya dalam 1 tahun seperti itu. Dan untuk teman-teman anak-anak usia 6 sampai 15 tahun, yuk boleh banget join ke Gita Maizan Children's Choir dan ikuti audisinya. Pantengin terus di Instagram kita. Oke, Instagramnya di mana ya Mbak Dewi? Oke, Instagramnya boleh banget kunjungi di @maizanvokal, Kak. Seperti itu nanti kita akan update berbagai macam informasi, termasuk audisi kita informasikan di Instagram kita @maizanvokal. Oke, baik. Kalau dari luar kota begitu, Mbak Dewi, Mas Odi, bisa nggak sih ikut serta atau harus yang dari domisili di Jogja? Silakan. Kalau domisili itu kebetulan anak-anak kita nih ada bukan hanya domisili di kota Jogja atau di provinsi Jogja ya, kak Tasya, tetapi juga ada dari provinsi sebelahnya yaitu Jawa Tengah. Tapi kalau misalnya dari Surabaya dan lain-lain itu yang agak cukup jauh, mungkin nanti kesulitan untuk latihannya ya Kak Tasya ya, karena memang kebetulan Maizen Vocal Management atau kita Maizen Children's Choir masih membuka di daerah Yogyakarta, dan kebetulan ini anak-anak kita juga ada Kak Tasya yang dari daerah-daerah lain seperti daerah Prambanan, Magelang, Jawa Tengah, itu mereka latihan ya, misalnya kita latihannya jam 7.30 itu Kak Tasya, anak-anak dari Magelang tuh udah 1 jam sebelumnya udah OTW itu untuk sampai di kita gitu. Itu luar biasa antusiasme dari warga Yogyakarta dan Magelang yang anak-anaknya sudah menjadi keluarga kita Maizen Children's Choir. Jadi boleh banget untuk Jogja, Jateng, Jawa Tengah. Oke. Mas Odi ini internetnya sedikit terjeda begitu ya. Mbak Dewi, silakan mungkin menambahkan. Iya, betul sekali, Kak. Jadi buat anak di Jogja dan sekitarnya, boleh banget join ke Gita Maizan karena kita juga sudah punya beberapa siswa dari Magelang, Jawa Tengah, Klaten, Jawa Tengah, seperti itu yang mereka punya semangat yang luar biasa karena meskipun latihan pagi 7:30 gitu dan itu kita latihan biasa di hari Minggu, ya harusnya mungkin mereka bisa liburan gitu ya, Kak ya, hari Minggu, tapi mereka dengan semangat, orang tuanya juga semangat karena anaknya semangat buat terus mengasah dan mengolah kembali nih kemampuan di bidang vokalnya. Seperti itu, Kak Tasya. Oke, baik. Buka cabang dong Mbak Dewi di Jakarta begitu ya, biar anak-anak yang di Jakarta bisa ikut serta juga gitu, gabung di komunitas ini. Oke, Mbak Dewi mungkin di akhir ini boleh berikan pemaparan kepada kami, sebenarnya gimana sih caranya gitu ya, agar mungkin mengembangkan karakter anak ya dengan cara yang baik, mungkin agar ya tercipta generasi-generasi emas Indonesia dan tidak jadi generasi cemas begitu. Silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih Kak Tasya. Pastinya untuk membentuk sebuah generasi yang baik itu harus tercipta lingkungan yang baik ya Kak ya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh betul terhadap tumbuh kembang anak seperti itu. Saya di sini Gita Maizan, kami berusaha untuk terus memberikan dan membuat lingkungan yang positif dengan memberikan berbagai kegiatan yang positif pastinya dan juga memberikan contoh seperti itu karena anak-anak itu pasti akan melihat lingkungan sekitar orang sekitarnya dan mereka akan mengimitasi atau menyontoh lingkungan sekitarnya. Kalaupun sekitarnya baik, pasti mereka juga akan lebih baik seperti itu dan pastinya juga selalu kita tanamkan seperti itu kita berikan pemahaman kepada anak bagaimana harus bersikap baik, bagaimana harus berkomunikasi baik dengan orang tua dan juga kepada teman sebaiknya seperti itu, Kak. Jadi Oke. pastinya lingkungan itu sangat mendukung dan juga kita juga selalu komunikasi dengan orang tua. Jadi selain kita mengelola anak atau mengasah anaknya, seperti itu orang tua juga kita terus libatkan seperti itu, Kak, dalam membentuk lingkungan positif di kita Maizan dan Squire ini. Oke, baik. Mas Odi sudah bergabung. Boleh dong untuk membungkus perbincangan kami di kesempatan kali ini. Gimana sih Mas Odi begitu ya sebagai pengajar melihatnya dan sering bersentuhan dengan anak untuk ya membangun karakter, membangun kepercayaan diri mereka. Apa yang baiknya orang tua lakukan ya? Ya, jadi tentunya bergabung dengan Gita Maizan Children's Choir adalah salah satu, saya katakan salah satu dari sekian banyak aktivitas yang positif untuk anak-anak. Bergabung dengan Gita Maizan merupakan hal yang sangat positif buat anak-anak karena anak-anak bisa
bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi juga melatih kepercayaan diri. Apalagi sekarang kan tantangannya luar biasa, kehidupan anak-anak zaman sekarang yang terbiasa dengan kehidupan gadget, kemudian akhirnya berdampak lumayan negatif menurut saya terhadap interaksi sosialnya, kepercayaan dirinya, kemudian kemampuan dia untuk bersosialisasi seperti itu. Dan di paduan suara khususnya Gita Maizen Children's Choir menjadi wadah untuk anak-anak berinteraksi kembali lagi menjadi anak-anak yang seperti kita zaman-zaman kita dulu masih kecil ya, yang suka bermain ini itu, banyak sekali macam-macam permainan. Nah, di Gita Maizen sendiri kita bukan hanya sebatas bernyanyi, meraih prestasi, tetapi di dalamnya lebih kompleks, di mana anak-anak akan kita ibaratnya tuh menjadi manusia seutuhnya, bukan hanya sebatas anak-anak yang mungkin tergerus dengan sosial gadget seperti itu. Dan selain itu juga kan, selain kita melatih atau memberikan wadah untuk anak-anak dalam hal sosial, anak-anak juga bisa menjadi pribadi yang lumayan nantinya ya akan menumbuhkan nasionalisme di dalamnya, karena memang kita juga melestarikan di dalamnya itu lagu-lagu yang kita nyanyikan adalah lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu daerah Indonesia, yang tentu ini menjadi sebuah kebanggaan untuk daerah kita sendiri. Karena tahu juga ya Kak Tasya bahwa di Indonesia sendiri banyak sekali anak-anak kita yang sudah tergerus kebudayaannya, lebih suka K-pop, lebih suka hal yang, maaf ngomong, K-popers, bukan berarti ini menyinggung K-popers ya, tapi memang nyatanya siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan budaya lewat paduan suara, lewat Gita Maizen Children's Choir. Mari kita sama-sama berprestasi, punya keluarga besar yang sama-sama suka bernyanyi dan juga melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke, baik. Dan bisa memboosting rasa percaya diri dari seseorang anak juga ya, di mana dia kan Betul. kompetisi, menang, Mm-mm. begitu kan, dan mengasah gimana sih rasanya menjadi kecewa gitu, dan gimana sih Iya. rasanya jadi menang gitu kan. Wah, ini luar biasa. Bisa menjadi opsi Smart Listeners untuk Anda yang ingin bergabung. Tadi sekali lagi Instagramnya di mana, Mas Odi? Kita Instagramnya di @maizanvocal, @maizanvocal. Atau juga bisa lihat aktivitas kita di YouTube-nya Maizan Vokal Management. Itu ada lengkap anak-anak bernyanyi, aktivitas choir camp, aktivitas ketika berkompetisi, dan lain-lain. Di situ ada semua. Oke, baik. Dinantikan ya di kota-kota besar lainnya, siapa tahu kan mau buka cabang begitu kan di Jakarta. Ya, Jadi orang tua di Jakarta atau di Bekasi sekitarnya udah nggak usah khawatir, kalau mau choir langsung nih ke Gita Maizen Choir Management. Dan kita harus pamit nih, Mbak Dewi, Mas Odi, karena udah waktunya kita harus tutup. Dan Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama, Mas Odi, dan juga Mbak Dewi pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.